Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil huda wat tuqa. Wa ba'd. Bapak Ibu jemaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur karena sampai dengan detik ini Allah masih izinkan kepada kita semuanya sampai kita melaksanakan sholat maghrib yang baru saja kita laksanakan, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan kajian rutin yang insya Allah temanya cukup menarik, yaitu tentang Tibbun Nabawi. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan menyampaikan kajian adalah Ustadz Nur Syami Rahmat. Mungkin lebih dikenal dengan, kalau di medsos itu, Rahmat Bekam, Ustadz Rahmat Bekam. Barangkali di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah kenal. Insya Allah beliau adalah praktisi bekam dan ahli dalam hal-hal yang bersifat Tibbun Nabawi. Insya Allah kita akan sama-sama nanti mendengarkan kajian dari beliau. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Baik, oleh karena itu langsung saja kita sama-sama simak kepada Ustadz Rahmat, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladina la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang atas izinnya, atas qudrat iradahnya kita bisa bermusafahah, bersila ukhuwah di tempat yang Allah muliakan, yaitu masjid. Dan insya Allah kajian pada malam ini pun sebetulnya tidak kalah menarik dan sebetulnya bagian dari hasanah Islam, bagian dari hadoroh Islam, bagian dari darab Islam, yaitu Atibun An-Nabawi. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, para remaja, mungkin ada yang baru ngeh apa sih Atibun An-Nabawi. Atib adalah pengobatan, An-Nabawi adalah Nabi atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum kita membahas sekelumit apa itu Atibun An-Nabawi dan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu baik, begitu strong, begitu luar biasa, beliau sebagai panutan umat sampai akhir zaman, terutama di dalam menjaga kesehatannya. Sedikit mungkin Al-Fakir sini akan memperkenalkan diri. Nama lengkap itu Nur Syami Rahmat Prihantoro. Ya, alhamdulillah Al-Fakir diamanahi sebagai Ketua Asosiasi Bekam Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah semenjak menjadi praktisi sejak tahun 2002 sudah membekam ratusan ribu orang, Pak. Jadi tangan ini sudah berlumuran darah. Kalau divisualkan tuh, ya, makanya disebut sebagai pria penghisap darah. Kalau di Facebook dikenalnya Rahmat Bekam. Itu menggagas pertama kali pada tahun 2007, Rahmat Terapis Bekam. Akhirnya disingkat menjadi Rahmat Bekam. Followernya banyak, tetapi semenjak ketika si Ahok menjadi gubernur waktu itu, saya sering mengkritik, ternyata kena blokir Facebook. Jadi follower yang sudah ratusan ribu itu hilang.
ya, sekilas saja. Mungkin juga salah satunya mereka juga benci dengan Atibun An-Nabawi, ya, karena banyak pendukung Ahok yang perlu diruqyah Pak ya, perlu direhabilitasi seperti itu. Kembali kepada tadi permasalahan, apa itu Atibun An-Nabawi? Ada di sini remaja yang masih SMA. Mana yang masih SMA? Ada. Yang kuliah? Kuliah. Baik. Adik dulu ke depan dek, sini dek. Ya antum. Sedikit kilas balik. Apakah antum di sini aja dulu? Apakah antum mengenal Rasulullah SAW begitu dekat? Apakah Rasulullah SAW pernah sakit seumur hidupnya? Pernah berapa kali? Wah, ayo. Mencret, masuk angin. Dikerok bagaimana? Nggak tahu. Berapa kali Rasulullah SAW seumur hidupnya sakit? Nah, tapi pernah. Waktu ada momen apa saja Rasulullah SAW sakit? Baru pada ngeh ya bapak-bapak ya. Hah, Rasulullah SAW seumur hidupnya apakah pernah sakit? Ayo. Betul, apalagi? Betul. Rasulullah SAW seumur hidupnya 2 kali sakit bapak-bapak ibu-ibu. Sakit yang pertama Rasulullah SAW karena diracun oleh seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Haris. Diracun pada paha kambing. Saat itu beberapa sahabat ikut menyantap masakan olahan kambing tersebut. Kalau tidak salah di dalam sirah itu 10 sahabat meninggal seketika saat menyantap masakan daging tersebut. Akhirnya beberapa sahabat ditangkap si wanita tersebut. Rasulullah SAW asalnya memaafkan. Saya maafkan engkau. Kenapa engkau mau meracun saya? Karena saya yakin, kata Yahudi. Dasar Yahudi tukang bersilat lidah ya. Karena saya yakin, kata si wanita Yahudi itu, kalau engkau nabi pasti engkau tidak akan mati. Nah, biasa ngelihatnya orang munafik sama orang Yahudi seperti itu. Padahal niatnya ingin apa? Membunuh. Ketika dilepaskan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu komplain, ya Rasul, tidak, ada beberapa sahabat meninggal. Akhirnya dikisos wanita Yahudi tersebut. Efek dari racun tersebut sangat dahsyat ya. Beberapa urat Rasulullah dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu seperti terputus. Itu sakit yang pertama. Berarti sakit pertama pun karena eksternal, di usia di atas 54 tahun. Sakit yang kedua Rasulullah SAW adalah ketika kena sihir, lagi-lagi oleh Yahudi laknatullah alaih. Si penyihirnya bernama Labib bin Asham. Disihir menggunakan pelepah kurma, menggunakan sisir, dan beberapa helai rambut Rasulullah SAW yang terjatuh. Ya, berarti sejak zaman Nabi pun ternyata sudah ada sihir, apalagi zaman sekarang ya, sihir media terutama. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, sekilas dibahas. Nanti jangan terlalu mudah kita mengupload foto anak kita ke media sosial. Maaf ya, ada foto bayi kita, unyu, lucu, dipasang di foto profile. Banyak yang memuji kan? Ih, cakep sekali. Anak siapa? Ih, lucu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi lupa tidak mengucapkan alhamdulillah. Lupa tidak disertakan nama Allah. Di situ dikhawatirkan ain masuk, Pak. Alhamdulillah, Al-Fakir pun seorang praktisi ruqyah syariah dan banyak menangani kasus-kasus ain. Terutama yang banyak terkena adalah kaum Hawa atau Ahwat. Seperti itu. Sihir yang bekerja pada diri Rasulullah SAW cukup lama, kurang lebih sekitar 4 tahun lamanya. Tetapi tidak mengganggu risalah kenabian beliau. Artinya sampai akhir hayat beliau tetap bisa secara sempurna menjalankan risalah Islam ini, menyebarkan risalah Islam ini sampai akhir hayatnya. Satu pelajaran yang sangat berharga para hadirin rahimakumullah, yaitu
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seumur hidupnya hanya mengalami 2 kali sakit. Sakit yang pertama tadi karena diracun, sakit yang kedua adalah karena kena sihir. Menunjukkan apa kesimpulannya? Menunjukkan apa? Menunjukkan begitu perkasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon nanti Al-Fakir dikoreksi. Dari catatan Syirah, Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha pada usia 54 tahun. Menikahi gadis loh ya, ibu-ibu. Jadi bapak-bapak 54 tahun menikahi gadis ya, yang masih masa remaja. Menunjukkan apa? Fisik beliau yang begitu baik dan masih memimpin beberapa peperangan sampai akhir hayatnya. Dan nyaris bahkan tidak terdengar khabar atau berita bahwa selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang pulang mungkin sakit masuk angin. Mungkin ada bapak-bapak yang pulang bepergian kemana kena macet, pasti jalan masuk ke Cibubur gini pulang minta dikerokin sama ibunya dan seperti itu ada yang minum maaf ya sebutkan saja minum tolak angin gitu, kemudian minum jahe dan sebagainya ya. Tetapi fisik Rasulullah SAW tidak seperti itu, menunjukkan bahwa fisik Rasulullah SAW yang begitu luar biasa, yang begitu baik. Apa rahasianya? Itu yang harus kita gali. Baik, yang pertama, ternyata ada beberapa tips rahasia Rasulullah SAW. Pertama, tindakan preventif, pencegahan. Yang kedua adalah tindakan kuratif, tindakan pengobatan. Yang pertama preventif. Ternyata ada satu mudawamah, kontinuitas Rasulullah, yaitu Rasulullah tidak pernah terlambat bangun qobla subuh dari semenjak remaja sampai akhir hayatnya. Beda dengan kita ya. Mungkin masih banyak yang subuh pun masih kesiangan ya, bahkan di beberapa daerah alhamdulillah tadi Al-Fakir datang ke sini pada pagi hari masih ikut kajian Habib tadi sempat dengarkan, siang harinya mengisi pelatihan bekam di aula. Masya Allah, ternyata jamaah subuh di Masjid Darussalam ini alhamdulillah ragam dan penuh. Semoga ini istiqomah dan tanda-tanda kebangkitan Islam, amin. Ya, apa manfaat bangun setelah subuh? Maaf, bangun sebelum subuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, apakah punya anak yang punya gejala asma? Sering sesak atau alergi dingin? Ternyata salah satu hikmah dari bangun sebelum subuh adalah area pernapasan lebih optimal menerima oksigen. Dan nyaris bahkan hampir tidak ada yang bangun sebelum subuh, apalagi bisa melaksanakan qiyamul lail ketika menghadapi pagi, siang harinya dilanda stres. Hampir tidak ada rata-rata dan meminimalkan penderita yang punya gangguan jantung. Itu pun salah satu resep yang Al-Fakir resepkan ke beberapa klien-klien yang punya gangguan jantung dan gangguan diabetes serta asma. Cobalah dawam bangun sebelum subuh. Atau mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada sanak famili keluarga handai tolan yang belum dikaruniai keturunan atau infertilitas. Ada satu resep sederhana, sebelum subuh mandi air sejuk selama suhu airnya di bawah, di atas 17 derajat Celcius. Mandinya dari kaki bawah dulu ya, mohon maaf ya. Jadi jangan langsung mandi disiram langsung. Bahkan bagi penderita hipertensi bahaya. Makanya banyak serangan stroke terjadinya pada pagi hari dan di kamar mandi. Karena apa? Langsung menyiram air ke kepala. Ting. Malam harinya tensinya tinggi, beberapa klien Al-Fakir seperti itu, apalagi yang sore harinya makan durian dulu, makan duriannya overdosis ya, punya riwayat hipertensi ya,
punya riwayat hipertensi, pagi harinya ternyata mandi seperti itu, dapat kabar, Pak Rahmat, Fulan bin Fulan sudah di rumah sakit, tadi terkena serangan stroke. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seperti itu. Berarti ada yang tidak tepat dengan tadi pola mandinya. Pola mandi itu dari kaki bawah dulu, Pak. Ini sekaligus ada tahapan gradual setelah adaptasi melepaskan kalori tubuh. Rasakan nanti Bapak-bapak, insya Allah. Termasuk itu adalah tip buat menstabilkan hipertensi atau darah tinggi. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata gemar berjalan kaki. Nah, ini yang nampaknya hilang peradaban jalan kaki ini di daerah kota wisata. Bentar-bentar di sini apa? Mobil dan Gojek banyak sekali. Kok jarang sekali yang jalan kaki di sini? Padahal jalan kaki itu suatu perilaku yang sangat sehat. Minimal berapa coba sehari kita jalan kaki? Minimal 5.000 langkah agar kalori itu menjadi terbakar yang ada pada tubuh kita. Karena fenomenanya kian hari kita ini semakin banyak yang kena obesitas. Apa penyebabnya? Salah satunya kenapa? Salah satunya adalah jarang bergerak. Kolesterol tinggi. Sederhana saja ya. Ciri-ciri gangguan kolesterol, Pak. Bahunya berat. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu paling banyak penderita kolesterol. Kolesterol lemak jahat atau LDL, low density low protein. Bahunya berat, tengkuk, kaku, terutama bangun tidur. Telapak tangan, telapak kaki sering kesemutan. Ada yang merasa seperti itu? Banyak. Ibu-ibu banyak yang ngacungnya di balik kerudung. Ya, saya sekali. Terus apa lagi? Ya, sering migrain. Betisnya berat. Ya, kemudian mata berkunang-kunang. Itu sudah sampai tahapan nauzubillah min dzalik terjadi stagnasi darah ke jantung. Itu yang paling mengkhawatirkan, lemak darah tersebut. Terus boleh ibu-ibu lihat sedikit. Ini biasanya di sini ada telapak tangannya agak memerah, Bu ya. Di ujungnya. Bisa dilihat Bapak-bapak. Oh ya. Nanti kalau di rumah boleh kita bercermin. Ternyata di iris mata itu ada cincin putih. Secara nyata itu indikasi memang kolesterol LDL kita memang sudah di atas rata-rata dan sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Dan ini disinyalir semakin hari semakin banyak. Bahkan salah satu sebagai penyebab serangan stroke. Seperti itu. Apa padahal salah satunya? Jalan kaki. Ini pun jalan kaki sangat bagus ya buat melebarkan pori-pori, melancarkan peredaran darah, dan turut insya Allah membantu menghilangkan gejala kesemutan tadi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, para pemuda sekalian ada yang bawa motor, ketika beberapa jam terasa sudah berat ya, wah, udah bingung antara ngegas sama ngerem tuh udah nggak bisa membedakan. Baal kata orang Sunda itu ya, udah pada baal mati rasa. Nah ini juga indikasi-indikasi kuat bahwa itu sudah terjadi stagnasi. Menunjukkan apa? Tubuh kita sudah mulai tidak sehat, Pak. Ya, menunjukkan bahwa tubuh kita sudah mulai tidak sehat. Seperti itu. Yang ketiganya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata senantiasa menjaga penampilan. Apa yang beliau sabdakan, tabasumuka fi wajhi ahika sodako, senyum kepada saudaramu adalah sedekah benar adanya. Dan setiap orang yang bersenyum, ya, itu ternyata saling berempati dan saling menularkan energi positif sehingga melahirkan hormon endorfin. Ya, alhamdulillah. Al-Fakir setiap 3 bulan sekali isi pelatihan bekam di Hong Kong. Para TKW banyak yang belajar bekam di sana. Di sana ada masjid, mungkin ada beberapa jamaah di sini yang sering ke Hong Kong. Nama masjidnya adalah Masjid Ammar Wancai dan Masjid TST di Kowloon. Itu hampir seluruh dunia, seluruh ras ada di situ. Apa yang dirasakan ketika bertemu dengan sesama muslim walaupun kita nggak saling kenal? Uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang kulitnya hitam, kulitnya putih, ada yang kulitnya merah, ada juga bangsa Indian ya. Kemudian ada yang bule dan sebagainya.
Apa yang dirasakan ketika saling berpelukan? Ternyata ada rasa nyaman. Mohon maaf sekali, ini ada satu tips bapak-bapak, ibu-ibu. Pada pagi hari selepas subuh, terutama ibu ya bu, kepada anak-anak yang di bawah 10 tahun, anak-anak ibu, berikan senyuman ketika pulang dari masjid. Assalamualaikum nak, anak bunda kesini, bapak juga. Ternyata pelukan kepada anak disertai tepukan yang memberikan motivasi kepada punggung anak, itu memberikan semangat yang luar biasa dan menghilangkan kesetresan. Di situ teralirkan hormon oksitosin, hormon cinta, masya Allah. Dan akan dijauhkan dari stres ketika si anak menjalani hari-harinya di sekolah maupun di pondok dan sebagainya. Seperti itu Pak. Nah, dan bahkan ada satu riset menarik Bu, ternyata semakin istri dipeluk sama suaminya Bu, maka semakin menghilangkan stres dan akan meluruhkan banyak toksin di dalam tubuhnya. Sudahkah ibu-ibu sering dipeluk oleh suami ibu? Boleh ya Bu ya. Kalau suami semakin banyak memeluk istri, maka insya Allah maka semakin bagus. Berarti istrinya lebih dari satu. Ya baik Bu ya. Nah lanjut ya, seperti itu. Yang keempatnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu yang menarik dari beliau, yaitu dari pola makan. Rasulullah beserta para sahabatnya betul-betul menjaga pola makan, nyaris tidak makan sebelum merasa lapar. Berbeda dengan kondisi kita pada hari ini. Ya. Di dalam satu hadis dikatakan, janganlah kau tidur sesaat setelah kau makan. Ternyata jangankan tidur, duduk saja berbahaya. Penelitian terbaru, ternyata kebanyakan asma itu, penyakit asma itu timbul bukan karena genetik, tetapi karena kebanyakan dari pola hidup. Persis setelah makan, duduk dan berbaring, sehingga asam lambung naik, tak mampu terkeluarkan secara sempurna lewat sendawa, berkumpul di sekitar area paru-paru dan terkepung, sehingga dalam jangka panjang banyak akhirnya anak-anak yang menderita asma. Seperti itu Pak. Apa tipsnya? Ternyata ada satu kajian menarik lagi dari seorang pakar tibbun nabawi, Dr. Muhammad Al-Nasir dari Timur Tengah, untuk menstabilkan asam lambung. Persis setelah makan itu kita jangan langsung minum, apalagi minum di tengah-tengah makan, ya. Makan, kasih jeda minimal 10 menit. Bahkan ada satu tips yang pernah saya dapatkan dari rekan jamaah tablik yang berasal dari Sri Lanka, Ahi Rahmat, kalau habis makan coba diri jalan pelan-pelan minimal 300 meter, jalan pelan-pelan saja. Baru setelah 300 meter, ya kurang lebih, kemudian minum air hangat. Rasakan sendawa yang antum keluarkan. Saya praktekkan Pak, masya Allah Pak. Ternyata rasa sendawanya beda Pak. Dan yang dirasakan apa? Itu si begah. Ada yang sering makan, setelah makan merasa sering perutnya begah. Sendawa ya. Orang Sunda bilang tepuguh, asa pabaliwut. Dina patuangan tehnya merebak. Kantut enggak, sendawa enggak, seperti terkepung. Akhirnya yang terjadi apa? Beberapa kondisi menjadi semacam kayak panas dingin, ya, keringat, mual, ya, dan mulek seperti itu. Nah, itu yang dirasakan ternyata. Beliau pun kasih saran lagi, tolong kasih tahu juga kalau ada saudara-saudara antum yang terkena penyakit jengjerihen. Bahasa Sunda, bahasa Indonesianya adalah anyang-anyangan, atau medisnya adalah infeksi kandung kemih. Biasanya karena menahan kencing, kurang minum. Saat kurang minum, bawa kendaraan motor, banyak melalui di medan yang banyak berbatu, gitu Pak ya. Apalagi di macet-macet gitu Pak ya. Macet-macet kan banyak yang menahan buang air kecil. Ternyata saat BAK itu pedih. Keluar enggak, ditahan malah pedih. Sedakinya keluar
sedikit-sedikit sakitnya, ya Allah. Ternyata tipsnya sederhana. Apa? Nah, ini air misalnya 1 botol begini ya Pak ya. Ini kurangi dulu. Ini isi madu kurang lebih hampir separuhnya. Tapi airnya diusahakan airnya air hangat. Airnya diusahakan air hangat. Ya, minimal 2 botol. Minum seketika, habiskan semuanya. Habiskan pelan-pelan, tentu baca basmalah dulu. Jangan tergesa-gesa dan jangan meniup udara, napas di dalam gelas, pelan-pelan. Habiskan. Jalan kurang lebih sekitar 500 meter. Gak lama kemudian itu timbul rasa pengen buang air kecil, beser. Maka insya Allah, bahkan resep ini pun insya Allah ya cocok bagi yang sudah ada penderita batu ginjal yang masih seukuran tasbih. Akan turut dihancurkan Pak. Atau yang sudah punya gangguan prostat. Biasanya yang bapak-bapak di atas 50 tahun biasanya sudah ada sindrom gangguan prostat. Jadi ketika, mohon maaf ya, saat buang air kecil tidak lagi begini cius, tapi sudah teng teng teng, dan seperti banyak yang tersisa pada parji kita. Ini insya Allah sangat cocok. Tadi apa? Air sekitar 2 botol ya. Kemudian madunya kurang lebih sekitar 10 sendok Pak. Aduk, dikocok begini saja Bu, kemudian diminumkan, kemudian jalan kaki kurang lebih sekitar 5 meter. Nanti timbul rasa ingin buang air kecil. Beberapa klien saya bahkan bertestimoni, Pak Rahmat seperti banyak pasir ketika saya buang air kecil itu. Allahu Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah, keberkahan daripada madu. Alaikum bisifain, kesembuhan padamu ada pada 2 hal. Surbal asal, minum madu, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Masya Allah, tepat, tidak ada yang salah dengan sabda Rasulullah dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus tentang madu tadi. Ya. Kemudian apalagi ya? Rasulullah SAW makan, minum, duduk dan membaca basmalah. Insya Allah hadirin jamaah Masjid Darussalam yang dimulakan Allah pernah ikut pelatihan ruqyah ya di sini ya. Di sini ada Ustadz Eri, ada Ustadz Nuruddin Al-Indonesi, ya rekan-rekan kami. Air ruqyah Pak, ternyata kalau kita minum air ruqyah itu bukan seperti kita minum air seperti kebanyakan orang-orang barat ataupun orang-orang yang tidak punya adab minum air. Di dalam Islam, mohon maaf, minum air itu ada adab, punya etika. Bismillahirrohmanirrohim. Di mulut kita terdiri dari banyak enzim yang sangat begitu berharga dan bermanfaat buat tubuh kita. Mohon maaf ya, ini sekaligus sedikit memberikan contoh. Bismillahirrohmanirrohim, ditiup dulu harusnya. Ternyata air minum yang akan kita konsumsi dibacakan doa terlebih dahulu, memberikan reaksi yang sangat positif. Apalagi bila air tersebut, ini airnya air yang ada kandungan, sudah mengandung ada kandungan alkali atau bersifat basah. Insya Allah justru lebih bagus. Diminum, tidak langsung glek ya Bu ya. Simpan beberapa detik di mulut agar terjadi penetrasi dan interaksi dengan enzim-enzim yang berharga yang ada di dalam mulut kita dan dengan air ludah dan air liur kita. Baru kemudian ditelan, dirasakan. Bagi beberapa yang punya gangguan non medis, bahkan gangguan jin atau sihir, maka minuman yang sudah dibacakan tadi langsung bereaksi Pak. Ada beberapa langsung mual. Mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalaupun sekarang saya katakan beberapa doa ruqyah, ini sepertinya ada beberapa yang reaksi. Tapi ini bukan forumnya seperti itu. Tetapi beda kalau orang-orang barat atau orang-orang yang sekuler itu minumkan lak. Betul? Ada adab enggak? Sambil berdiri pakai tangan apa? Pakai tangan kiri. Naudzubillahi min dalik. Itu kalau airnya air mineral biasa. Bagaimana dengan minuman-minuman yang memang tidak berharga? Beberapa suplemen-suplemen yang berbahaya justru diminum oleh anak-anak kita. Masya Allah, 1 gelas air berkarbonasi berapa hari dicerna oleh ginjal. 1 gelas air suplemen yang mengandung taurin, kafein, dan aspartam yang tinggi
Berapa lama ginjal mampu mencerna dan membuangnya lewat ureter kandung kemih sampai terbuang lewat urin. Masya Allah, saat ini kita dikepung oleh racun, Pak. Seperti itu. Itu adalah tindakan yang pertama, adalah tindakan preventif. Apalagi saum. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan saum. Ada satu nasihat yang luar biasa, sangat berharga dari Ketua Umum Asosiasi Bekam Indonesia, Dr. Zaidul Akbar. Beliau mendawamkan ini. Kang, coba antum, di Islam itu kan ada Ayyamul Bait, puasa 3 hari di pertengahan bulan. Tanggal berapa saja Bapak-bapak? Tanggal 13, 14, 15. Saum 3 hari berturut-turut. Tanggal 16-nya kita iftar, kita berbuka. Tanggal 17-nya disunahkan berbekam. Inna afdola ma tadawaitum bihil hijamah. Sesungguhnya seutama-utamanya pengobatan bagi kalian adalah bekam. Asifa'u fi salasatin, kesembuhan ada pada 3 hal. Surbal asal, lagi-lagi minum madu. Wa syartatul mizam, torehan pisau bekam. Wa kayatin nar, dan sundutan api. Wa inna umati anil kai, tapi aku melarang umatku dari kai. Masya Allah, ternyata ketika dibekam pada tanggal 17, rasa si tubuh dan beberapa penyakit-penyakit degeneratif ke beberapa klien itu sangat signifikan terjadi progresnya. Mohon maaf, di sini bapak-bapak sudah ada yang terkena diabetes, Pak? Nah, ada Pak ya, nggak usah diungkapkan Pak ya. Walaupun mohon maaf dari wajahnya saya sebenarnya hafal. Beberapa yang kena diabetes, ada yang kolesterol tinggi, ada yang kena triglycerida, ya. Kemudian juga ada yang kena penyempitan jantung, ya, asam urat dan sebagainya. Alhamdulillah saya bisa mendiagnosa wajah dan performan dari tubuh, insya Allah. Ternyata dengan saum tersebut mampu menstabilkan kandungan gula darah. Ada yang bapak-bapak melakukan cek saat sedang saum, kandungan gula darahnya itu berapa saat sedang saum? Betul ya? Saat sedang saum dengan buka, kandungan gula darahnya jauh berbeda. Dan ini ada satu resep yang menarik. Jadi saat sedang sahur, minum madu campur dengan jeruk nipis. Bu, ini sekaligus adalah buat penurun berat badan bagi yang sudah kena obesitas dan melancarkan peredaran darah, sekaligus meluruhkan kolesterol LDL. Saum biasa. Saat berbuka sama lagi, madu campur dengan jeruk nipis atau jeruk lemon, ya, tentu dengan baca basmalah. Jangan langsung makan, makan beberapa butir kurma sebagai glukose dan fruktose alaminya. Sholat maghrib kemudian makan. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah pun kepada kita mengajari, yaitu berapa kunyahan kalau beliau makan? 33 kunyahan. Artinya apa? Kita dianjurkan untuk tidak tergesa-gesa saat makan. Apa yang dirasakan ketika sudah 33 kunyahan? Ternyata ketika sudah 33 kunyahan, nasi yang ada di mulut kita perlahan tapi pasti terasa manis. Artinya apa, Pak? Ternyata kandungan glukose yang ada pada nasi itu sedikit demi sedikit mulai dikikis habis ketika masih berada di dalam mulut. Keselak, insya Allah nggak akan keselak, Pak, selama makannya apa? Tidak tergesa-gesa. Insya Allah seperti itu. Ya. Apalagi? Ya. Tindakan kuratif, tindakan pencegahan. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkena racun, maka beliau minta dibekam oleh salah seorang sahabat. Dibekamnya di titik kahil. Titik kahil adalah titik cervical 7,
ruas tulang leher yang ke-7 sampai ruas tulang punggung yang ke-4 atau torakal yang ke-4. Bapak-bapak di sini ada yang belum pernah dibekam? Mohon maaf, nggak apa-apa ngacung. Seumur hidupnya belum pernah dibekam. Insya Allah mohon doanya Pak Mulia ya. Kita tadi adakan pelatihan bekam, kurang lebih pesertanya ada 30. Saya menggagas tadi kita adakan nanti bakti sosial bekam di Masjid Darussalam ini. Bapak-bapak setuju tidak? Insya Allah gratis bapak-bapak, setuju tidak? Nah, termasuk ibu-ibunya. Nanti yang bekam ibu-ibu oleh ibu-ibu lagi, yang bekam bapak-bapak oleh bapak-bapak lagi. Ada ribuan hadis Pak tentang bekam Pak. Ada ribuan hadis tentang bekam. Ya, beberapa di antaranya tadi saya kutipkan. Masya Allah. Bahkan dengan bekam itu sendiri, saya sebenarnya banyak menyaksikan keajaiban. Silahkan banyak yang tidak percaya, banyak yang nyinyir, banyak yang membuli tentang bekam, tetapi demi Allah, demi Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang bekam, tentang hijamah benar adanya. Ya, suatu hari kami kedatangan klien Pak, kedatangan klien seorang ibu yang asam lambungnya naik dan terindikasikan akan terkena serangan angin duduk, keringat dingin, berat, napasnya sesak dan mata berkunang-kunang. Hati-hati, serangan angin duduk ini di dalam medis dinamakan dengan sindrom jantung koroner akut. Ya, jadi serangan jantung koroner yang mendadak. Itu salah satu pembunuh nomor 1 di Indonesia saat itu. Akhirnya tindakan kami apa? Pertama kita berikan air madu hangat, ya, dicampur dengan sedikit jahe Pak, kepada si ibu tersebut. Ini bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah terkena gejala angin duduk. Waspadai Pak ya. Ini soalnya yang paling menakutkan ini Pak sekarang Pak. Bahkan seperti tanpa ada gejala. Banyak kita lihat di tayangan-tayangan di medsos maupun di YouTube dan sebagainya, di TV, sedang sholat, plek, sedang jalan, sedang olahraga, sedang pidato, sedang olahraga dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik ya. Yang Al-Fakir ingat, dan kebetulan Al-Fakir sebenarnya akan nerapi, yaitu almarhum Haji Mas Said. Ya, beberapa tahun yang lampau selepas bermain futsal, beliau dalam keadaan perut kosong, main futsal diajak oleh rekan-rekan anggota DPR dan sempat minum minuman suplemen. Perut kosong, minum suplemen, ting, naik, istirahat, plek, nggak bangun-bangun lagi. Ya, itulah angin duduk. Lanjut kepada kisah yang tadi, si ibu tersebut kemudian kita lakukan kop luncur dulu. Di kop kemudian kita luncur, dibantu tentu dengan doa-doa kesembuhan. Allahumma robbanas adhibil basya'is fihi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yaghadiru saqama. Sendawa dia ketika sudah minum. Ibu sudah merasa enakan. Tentu dibekamnya bukan sama saya ya, dibekamnya sama istri saya. Ketika lagi, alhamdulillah udah enakan. Yang melakukan audien adalah istri. Baik Bu, sekarang kami bekam basah ya Bu ya. Bismillah, dibekam basah. Seketika apa? Beliau nyaman. Dan ternyata si ibu tadi itu sedianya akan dibawa, mohon maaf ya, ke rumah sakit Harapan Kita untuk dilakukan operasi pemasangan ring. Alhamdulillah sampai sekarang beliau sehat-sehat saja ya. Berarti sudah hampir 7 tahun peristiwa itu terjadi. Masya Allah, itu salah satu daripada keberkahan bekam. Kemudian yang tidak akan lupa oleh Al-Fakir adalah ketika pada tahun 2012 Al-Fakir dimintai tolong oleh SMA Insan Tama yang ada di Bogor, yang di belakang asrama 315 Gunung Batu Bogor. Ternyata ada siswa yang dari luar negeri, dari Amerika ya, tetapi beliau mu'alaf, punya penyakit asma. Si siswa tersebut ketika akan melakukan hiking, mencari jejak kegiatan ekstrakurikuler sekolahnya di daerah Pemijahan Cibatok itu, beliau ternyata lagi kambuh dan meluncur. Jadi Al-Fakir bareng itu, Al-Fakir bawa kendaraan, di belakang pun ambulan dari PMI. Qadarullah, alhamdulillah pembina kesiswaannya Ustadz Muhammad Karebet Wijaya Kusuma adalah juga klien Al-Fakir. Kata Ustadz Karebet, tunggu dulu Kang Rahmat melakukan tindakan. Qadarullah ibunya pun ada, orang tuanya sengaja datang dari Amerika, jauh-jauh datang.
Gimana nak? Masih sedikit kuat? Masih bu, insya Allah. Baik, ibu bersedia diterapi dulu, insya Allah. Akhirnya saya melakukan pembekaman Pak. Tentu ya, pemilik kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak ada lain zat yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya ada satu, ya Allah, tunjukkan kemahabesaranmu dengan terapi hijamah ini ya Allah. Karena engkau berjanji lewat lisan Rasulmu yang mulia bahwa di dalam bekam itu ada kesembuhan. Ya, tadi bekam 3 titik Pak, titik kahil dan titik paru-paru. Bismillah. Sambil di bagian depannya saya baluri minyak haba sauda dan sedikit minyak kayu putih Pak. Digosok-gosok, dibekam. Apa yang terjadi? Masya Allah, alhamdulillah, biiznillah, Allah izinkan seketika dia hilang seluruh rasa sakitnya. Sampai si yang tim dari PMI tersebut terkesima, kok bisa ya cenah terapi sesederhana ini bisa menyembuhkan ini, padahal ini sudah siap perlengkapan oksigen segala macam Ibu sembilan itu sudah siap. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sampai kita tunggu, gimana nak? Enakan bu? Bahkan dia keluar keringat hangat gitu ya. Kan kalau asma justru keringatnya keringat dingin, langsung terasa sesak. Kata orang Sunda bilang timbul napas yang seperti mengi ya, ngik gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Ketika dapat kabar lagi, alhamdulillah di Amerika ada sempat konsul lewat email, sampai sekarang tidak kambuh lagi. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan asma, maka tidak ragu nanti untuk salah satu tipsnya adalah dengan terapi bekam. Tentu bekam di sini tidak boleh sembarangan ibu-ibu ya. Tidak boleh misalnya pembekam laki-laki membekam perempuan yang bukan mahramnya. Sama pembekam perempuan tidak boleh membekam pasien laki-laki yang bukan mahramnya juga. Alat-alat yang memang tentu standar higienis steril, sekali pakai atau disposable ya. Diperhatikan, termasuk anatomi tubuh, patofisiologi penyakit, kemudian pendiagnosan yang tepat. Ini tipenya tipe apa yang akan kita bekam, dan tentu saja penentuan titik. Tidak semuanya orang yang dibekam itu, maaf ya, digebiah uyah Pak, datang pukul rata bekam semuanya ya. Insya Allah akan terjadi banyak yang pingsan. Karena apa? Karena kesalahan di dalam metode dan pendiagnosaan seperti itu. Nah, apalagi yang dirasakan? Kenapa juga kita perlu bekam ya? Karena hampir tiap hari kita menabung racun dari makanan, racun dari minuman, mohon maaf, dari obat-obatan kimia, apalagi yang overdosis, kemudian racun dari asap-asapan. Misalnya para perokok ya, ahli udud wal hisaf, sedikit tambahan buat para perokok, ternyata nyaris tidak ada satu filter rokok pun yang terbuat dari tulang sapi. Jadi hampir semuanya terbuat dari tulang ya. Nggak pantas menyebutkan itu di dalam masjid ya. Jadi bapak-bapak, mudah-mudahan setelah malam ini bapak-bapak bisa bertaubat ya, meninggalkan kebiasaan merokoknya, atau mudah-mudahan insya Allah kedepannya ketika ada baksos nanti kami bantu. Kalau bapak-bapak sudah ada niatan untuk mau berhenti dari rokok, kami akan bekam titik yang bisa membuat rasa rokok itu menjadi pahit. Mau enggak Pak? Mau aja atau mau banget? Karena masih banyak yang belum niat. mau ya, berarti belum serius gitu ya. Padahal rokok sudah banyak mudorotnya. Belum polusi dari kendaraan ya, polusi juga dari asap pabrik dan sebagainya. Kemudian apalagi, alhamdulillah, toksin dari stres ya, seperti itu. Masya Allah, ini sebetulnya masih panjang pembahasan. Mudah-mudahan lain waktu saya bisa. Oh boleh ya, katanya banyak yang mau bertanya. Baik, disambung insya Allah setelah Isya. Baik ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Istawu sufakum fanataswatas sufufi min tamamis shalah. Barisannya dirapatkan dan diluruskan. Itu merupakan sebagian kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Tanya jawab aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk ke meja redaksi. Yang pertama, ada yang bertanya, Pak, gimana supaya tidak mudah masuk angin? Sepele ya, sepintas ya. Tapi ini permasalahan klasik. Hampir apalagi di akhir zaman ini. Sederhana, yang pertama adalah rutin mandi air sejuk. Terutama pada waktu subuh atau sebelum subuh. Sama tadi, ternyata air sejuk itu membuat tubuh menjadi menstimula antibodi agar kita tidak mudah masuk angin. Yang keduanya adalah konsumsi bawang merah dicampur dengan madu. Kalau dicampur dengan bawang putih, bawang merah, bawang putih, madu, maka itu pun sebagai anti koagulan, anti pembekuan darah. Terutama yang sudah punya gangguan masalah jantung. Insya Allah. Apalagi parut jahe. Jahe apa yang bagus? Ternyata jahe emprit. Kecil tapi pedes. Ya, jahe emprit. Jahe emprit, jahe merah, baru jahe biasa. Parut sebesar kelingking saja, seduh dengan air panas yang mendidih. Ketika sudah hangat, campur madu, diminumkan. Insya Allah, ya seperti itu. Bapak boleh ke depan saya, Pak. Pak siapa namanya? Sini. Nah, sini Pak. Tadi beliau sedikit curhat juga, tangannya sering kesemutan. Ini ada tips yang sangat menarik, sederhana saja. Saat tangan kita sering kesemutan, praktis. Nah, sini Pak. Ini lakukan gerakan. Ada terasa ini Pak. Nah, baik. Jadi gunakan tekanan pakai metakarsal. Nyusur pada alur di sini tulang telunjuk, jari tengah dan jari manis Pak. Lakukan, lakukan begini Pak. Nah ini Bapak, nampaknya Bapak kurang belayan ya. Kurang sentuhan Pak. Nah, oke. Lakukan remasan juga ringan ini, ya. Lakukan remasan ringan. Ya, tarik sedikit-sedikit. Insya Allah Bapak akan merasakan beda Pak. Coba pegang sekarang lepas. Alhamdulillah, terasa lebih ringan. Masya Allah. Baik, saya memberikan 3 penanya saja. Boleh sedikit lebih ke depan Pak. Insya Allah saya besok sampai jam 4 sore masih di sini ya, isi pelatihan. Baik Pak. Ini kelamaan sholat, ini kesemutan. Baik. Sering kesemutan di kaki sebelah kiri.
Kaki yang sebelah kiri. Bapak pernah jatuh? Nggak pernah. Pernah. Mohon maaf, pakai dompet sebelah kanan? Iya. Betul. Pemakaian dompet jangka panjang di sebelah kanan ternyata menimbulkan disposisi tulang panggul, dan salah satu dampaknya jangka panjang adalah salah satu kaki menjadi tidak rata, kanan dengan kiri. Akibatnya dan gejala salah satunya sering kesemutan salah satu kaki. Insya Allah kaki Bapak sepertinya panjang sebelah, Pak. Ya, nampak dari bola mata, maaf, dari kantung mata Bapak dan garis senyum Bapak. Bapak tidak seimbang tubuh Bapak kanan dengan yang kiri. Jadi tubuh Bapak yang kiri lebih naik, lihat aja Pak Yudi, panggul Bapak ini lebih naik ya. Nah itu akibatnya jangka panjangnya apa? Sering kesemutan, kebas, ngilu, duduk sila sedikit lama langsung seperti mati rasa, pegel dan sebagainya. Atau mohon maaf ketika sedang BAB jongkok lebih dari 5 menit mulai kemeng, sakit. Ada yang sudah merasa seperti itu? Banyak. Ya, sunatullah bisa diterapi dengan izin Allah, bisa Pak. Ya, insya Allah. Baik, silakan Pak. Ini dengan pijat. Halo. Pak, ada pijat saraf, bekam posisinya membantu saja. Jadi tidak semuanya semua penyakit bekam gitu ya, salah juga, proporsional lah ya. Tidak semua penyakit bisa dibekam. Nanti boleh saya kasih nomor saya ya, mohon maaf bukan saya promo, nanti biar bisa konsul. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama kita sama. Alhamdulillah. Saya Rahmat juga. Begini Ustadz, saya belum pernah dibekam, belum pernah dibekam. Tetapi alhamdulillah beberapa dalil sudah mulai tahu. Gitu. Yang perlu saya beri intro adalah saya pernah bypass. Saya pernah bypass, saya pernah di ring. Tahun 2006 saya di bypass karena ada keturunan dan faktor eksternal. Dan kemarin di operasi mata karena memang hubungannya dengan kardiovaskuler, ada tekanan gitu. Yang mau saya tanyakan gitu Ustaz adalah tadi saya tertarik preventif Ustaz, untuk supaya mencegah, kan ada tekanan tinggi, kolesterol tinggi, dan apakah sebaiknya bagaimana bekam yang kira-kira fokus pada preventif untuk tekanan tinggi, kolesterol tinggi, supaya tidak menjalar kemana-mana dan supaya bisa terjaga Ustaz. Demikian, jazakallah khairan. Ya, alhamdulillah, amin. Ada glukoma juga, saya disindir sama akhi saya ini. Baik. Ada glukoma karena memang relasi. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk glukoma saya belum bisa menjawab. Jujur saya belum pernah menangani yang glukoma. Jadi saya tidak ingin so tahu. Kalau memang saya belum bisa, belum siap. Tapi untuk tindakan-tindakan tadi yang berhubungan dengan kardiovaskuler, yaitu masalah peredaran darah ya, dan masalah itu ada pembakaran kalori, maka bekam insya Allah membantu Bapak. Tetapi bantu juga nanti dengan beberapa gerakan-gerakan ringan, misalnya jalan kaki ya Pak ya, gerakan kaki. Bagaimana untuk ininya, maka Bapak dianjurkan konsumsi madu Pak. Konsumsi madu. Profesor Dr. Said Hamad, beliau merilis dari uji klinis dari beberapa pasien-pasien beliau, ternyata madu menurut penelitiannya adalah didesain oleh Allah cocok untuk seluruh jenis perut yang ada di muka bumi ini. Masya Allah. Dan itu madu tersebut adalah madu obat sapu jagat. Jadi apapun adalah insya Allah bisa dengan terapi madu, termasuk membantu mata, tapi harus dicampurkan dengan air dulu. Kemudian bekam membantu, tetapi tidak banyak titik khusus untuk Bapak, karena Bapak sudah ada riwayat pemasangan dan operasi jantung ya, diperlakukan. Usia Bapak berapa Pak? 67. Nah insya Allah masih bisa, karena biasanya sudah hati-hati di bekam itu di atas 75 tahun. Jadi ada batas, maaf ya, batas usia yang memang perlu sangat hati-hati dilakukan pembekaman ya. Tidak langsung gebiah uyah ya Pak ya, apalagi titiknya dan ininya tekanan, hisapan segala macam sama, tidak. Seperti yang Bapak katakan tadi Pak ya, perlu ada penegakan diagnosa dan kehati-hatian ya. Sebetulnya ada gerakan lagi pijat Pak, tetapi nampaknya waktu dan kondisi tidak memungkinkan untuk dipraktekkan di sini. Insya Allah nanti bisa dibantu oleh Pak Mulia untuk kita lebih interaksi lebih dalam. Seperti itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusuf Surahman.
Saya ingin mengulang aja, mempertegas tadi Ustadz, obat tadi kan apa namanya, kolesterol tinggi sama kesemutan. Itu tadi apa, madu sama? Ada madu, ada bawang putih. Oh, udah spesifik obatnya ya. iya. Ini semuanya sudah bersifat antikoagulan, anti pembekuan darah. Kemudian daun dewa. Daun dewa. Daun dewa boleh dicatat. Daun dewa, madu, kemudian bawang putih. Boleh juga dengan minyak zaitun. Nah, Bapak Imam kita tadi nampaknya nggak nyaman dengan pernapasannya. Ya. Nah, beliau bagusnya nanti minum minyak zaitun yang dihangatkan. Itu bersifat ekspektoran, Pak. Peluru dahak juga dia. Nanti kalau ibu-ibu punya anak balita yang batuk, ya, terapi alaminya adalah diminumkan minyak zaitun, tapi bukan minyak zaitun virgin, minyak zaitun yang biasa, hangatkan dulu beberapa saat, kemudian diminumkan. Ketika sudah hangat-hangat suam kuku, insya Allah itu nanti akan peluru dahak juga, termasuk buat kolesterol juga, Pak. Insya Allah bisa minyak zaitun. Satu lagi siapa? Tadi yang untuk batu ginjal sama apa namanya itu? Sama infeksi kandung kemih. Ya, itu air 600 liter, 600 ml tambah madu, ya, diminum sekaligus tapi bertahap pelan-pelan diminum. Tapi kalau 2 botol gimana? Justru itu, Pak, 2 botolnya itu loh, Pak. Iya. Yang spesial itu 2 botolnya itu, karena dipaksa untuk terjadi istilahnya apa? Ginjal dipaksa terjadi untuk terjadinya detox, Pak. Kalau ibarat sederhananya sepertinya di apa namanya itu, dikuras, Pak, ya. Dan timbul beser hebat, Pak. Beser hebat itu beberapa toksin dan endapan-endapan yang ada pada batu ginjal dan saluran ureternya. Ingat, saluran ureter laki-laki lebih panjang daripada kaum hawa. Laki-laki itu 20 cm, Pak. Perempuan hanya 4-6 saja. Seperti itu. Jadi laki-laki yang lebih panjang, makanya penderita batu ginjal lebih banyak siapa? Laki-laki. Itu tiap hari? Untuk tiap harinya itu bukan, itu tindakan untuk akut, serangan yang cepat. Untuk tiap harinya Bapak yang aman itu adalah minum madu campur dengan rebusan daun kumis kucing. Daun kumis kucing bersifat diuretik atau peluruh air yang ada pada ginjal dan ureter. Wallahu a'lam bishawab. Itu prostat juga bisa? Prostat dengan tomat, Pak. Sesuai dengan namanya, prostat dengan tomat. Madu sama tomat? Ya, diresepkannya oleh Rahmat, jadi at semuanya. Dikonsumsinya berapa lama untuk yang prostat? Tomat itu. Di dalam prostat itu ada namanya zat likopen. Zat yang langsung berfungsi untuk terjadinya penstabil kondisi prostat yang sudah kena masalah. Apalagi buat bapak-bapak yang di atas 50 tahun, Pak. Indikasi prostat itu baik atau tidak, mohon maaf ya. Saat buang air kecil, semburannya beda. Cius. Nah, itu berarti prostatnya masih ngejos, Pak, masih oke. Tapi udah ceng. Nah, berarti sudah mulai harus di-tune up gitu, Pak Mulia. Apa? Ternyata sederhana, dengan minum tomat, jus tomat. Semakin matang itu tomat, dikukus, digoreng, ya, direbus, maka semakin keluar zat likopennya. Ya, semakin optimal. Selalu campurkan dengan madu. Lamanya berapa? Lamanya kurang lebih sekitar 40 sampai 2 bulan. Diminum setiap jam 10 pagi kalau sedang tidak saum. Itulah piketnya organ prostat. Nanti rasakan ketika nanti sedang BAK. Prostat hanya ada pada laki-laki. Ibu-ibu boleh ngintip buat para misuanya. Iya. Buat yayangku ya, boleh, Bu. Insya Allah ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mungkin cukup segitu ya. Karena saya masih ada agenda lain. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa kontak saya, ada di Pak Mulia. Atau boleh dicatat, boleh 0858. Mohon maaf, banyak klien saya pun dari sini, saya tinggal di Sukabumi, yang sudah banyak yang terapi ke tempat kami di Cibadak. 0858 46 555 ya 383 ya. Mudah-mudahan walaupun nanti lambat merespon, lambat membalas, insya Allah kami balas silaturahim dari bapak-bapak ya semuanya. Semoga pertemuan yang singkat ini memberikan keberkahan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.